Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are today? It's great. Today we will talk about chapter 10. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 10. That's we practiced jalan jurus 5 and 6 last night. Yaitu kita berlatih jalan jurus 5 dan 6 tadi malam. So, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, di bab ini kalian akan mengetahui bagaimana cara melakukan jurus 5 dan 6. Dan kalian akan mengetahui mengenai regular and irregular verbs. So, are you ready for some fun? Let's dive in. Pertama, kalian akan mengetahui jalan jurus 5 dan 6 seni bela diri cingkring kuning. Well, sudah pada tahu kan jalan jurus 5 dan 6-nya? Selanjutnya pembahasan materi belajar. Well, selanjutnya kita akan membahas mengenai simple past tense. Kira-kira apa ya anak-anak simple past tense itu? Sebelumnya kan sudah dibahas nih di bab 9. Kira-kira apa itu simple past tense? Yaps, benar. Simple past tense biasanya digunakan untuk menjelaskan aktivitas atau kebiasaan di masa lalu atau sudah terjadi. Nah, jadi peristiwanya sudah kalian lakukan. Nah, kemudian kalian jelaskan kembali peristiwa tersebut. Nah, adapun bagiannya sebelumnya kan sudah dibahas juga nih mengenai regular and irregular verb. Ya, masih ingat apa itu regular? Ya, benar. Regular verb adalah verb atau kata kerja yang beraturan atau terpola. Nah, biasanya ciri-cirinya diakhiri dengan pola yang sama, ditambahin D atau ID. Oke, sedangkan irregular verb yaitu kata tidak beraturan atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ada pun contohnya di sini regular verbs and irregular verb. Nah, untuk regular verb ya, tadi ciri-cirinya diakhiri oleh huruf yang sama ya, atau kata yang sama yaitu di ID ya. Nah, kalau irregular tidak beraturan. Oke, coba kita baca dulu yang ini ya. Practice, practice, follow, followed, study, studied, try, tried. Nah, untuk study diakhirin Y ya berubah ya menjadi studied ya. Y-nya atau I-nya diganti I yang menjadi studied. Try juga ya, try menjadi tried. Oke. Yang artinya apa? Practice, berlatih, follow, mengikuti, study, belajar, try, mencoba. Nah, kemudian irregularnya bentuk tidak beraturan. Nah, di sini ada do. Yang artinya apa? Melakukan, menjadi did. Oke, teach yaitu mengajar. Jadi touch ya. Nah, untuk suaranya G sama H-nya tidak usah dibaca ya, langsung aja touch. Oke, make jadi made. Yang artinya membuat. Nah, eat berubah menjadi ate ya, berbeda. Yang artinya apa? Makan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan bedanya regular and irregular. Yaps, benar. Regular atau kata kerja beraturan dan irregular
kata kerja tidak beraturan. Next. Nah, di sini ada rumusnya nih dalam bentuk positif. Nah, masih ingat kan bentuk rumus dari simple past tense? Nah, ada subject plus verb to plus object and plus object adverb of time atau keterangan waktunya. Simple misalkan, my friend practiced jalan jurus 5 and 6 yesterday. Ya, ingatnya apa? Temanku berlatih jalan jurus 5 dan 6 kemarin. Di sini my friend sebagai subjeknya, practice sebagai verb 2-nya ya, ditambahin id. Nah, ini termasuk ke dalam regular verb ya, beraturan, ciri-ciri diakhiri huruf id. Oke, kemudian jalan jurus 5 and 6 sebagai objeknya, dan yesterday sebagai objek adverb of time atau time signal ya. Oke, next. He showed one movement ya, dia menunjukkan satu gerakan. Nah, he-nya sebagai apa? Yap, benar, subjek. So sebagai verb to atau kata kerja kedua. Nah, one sebagai one move ya, sebagai objeknya ya, satu gerakan. Nah, ini termasuk ke dalam yap, benar, regular verb. Nah, ciri-ciri diakhirin ed. Oke, next. Adapun bentuk dialog percakapannya. What did you do last week, Mina? What did you do last week, Mina? Apa yang kamu lakukan Ahad kemarin, Mina? Apa yang kamu lakukan Ahad kemarin, Mina? I drew a female's ondel-ondel. I drew a female's ondel-ondel. Aku menggambar ondel-ondel perempuan. How did you draw it? How did you draw it? Bagaimana kamu menggambarnya? First, I made the face. Second, I sketched the body and clothes. Third, I colored it. Pertama, aku membuat wajah. Kedua, aku membuat sketsa tubuh dan pakaian. Ketiga, aku mewarnainya. Selanjutnya, coba kalian dengarkan dan kalian respon jawaban pada dialog percakapannya. What did you do last week, Mina? What did you do last week, Mina? How did you draw it? How did you draw it? Selanjutnya, right now, open your book page 102 until 103. Ya, sekarang dibuka bukunya anak-anak pada halaman 102 sampai 103. Nah, di sini ada teks mengenai jurus 5 dan jurus 6. Coba didengarkan ya. Nanti kita baca secara bersama-sama. Pertama, Mister bacakan terlebih dahulu ya. I practiced jalan jurus 5 and 6 last week. It was the first time for me to learn the silat Betawi movement patterns. I did it with my friends at the school field. It was not easy for the first time, but my teacher told me to practice more and more. He taught us patiently until we knew how to do it. He showed us each step of the movement, then we followed him. Nah, sekarang kita baca ya secara bersama-sama. I practiced jalan jurus 5 and 6 last week. I practiced jalan jurus 5 and 6 last week. Aku berlatih jalan jurus 5 dan 6 Ahad kemarin. It was the first time for me to learn the silat Betawi movement patterns. Ini adalah pertama kalinya saya mempelajari pola gerakan silat Betawi. I did it with my friend at the school field. I did
it with my friends at the school field. Saya melakukannya dengan teman saya di lapangan sekolah. It was not easy for the first time. It was not easy for the first time. Tidak mudah untuk pertama kalinya. But my teachers told me to practice more and more. But my teachers told me to practice more and more. Tetapi guruku memberitahuku untuk berlatih lagi dan lagi. He taught us patiently until we knew how to do it. He taught us patiently until we knew how to do it. Dia mengajari kami dengan sabar sampai kami tahu cara melakukannya. He showed us each step of the movement. He showed us each step of the movement. Guruku menunjukkan kepada kami setiap langkah gerakannya. Then we followed him. Then we followed him. Lalu kami mengikutinya. Nah, seperti itu ya mengenai teksnya. Nah, sekarang coba kita selesaikan nih soal yang ada di sini. Nah, coba dari teks yang di atas benar atau tidak pernyataannya. Oke, coba Mister bacakan ya. Jika benar, you can say true. Jika salah, you can say false. Okay, write in here on the box. Okay, number 1, I practiced jalan jurus 5 and 6 last year. I practiced jalan jurus 5 and 6 last year. Saya berlatih jalan jurus 5 dan 6 tahun lalu. It's true or false, my students? Yups, that's right. It's false. Ya, yang benar apa? I practiced jalan jurus 5 and 6 last week, ya. Ahad kemarin atau pekan kemarin. Nah, number 2, I practiced jalan jurus 5 and 6 with my friends. I practiced jalan jurus 5 and 6 with my friend. Nah, aku berlatih jalan jurus 5 dan 6 dengan teman-temanku. It's true or false, do you think? Exactly, it's true. Ya, dengan teman-teman ya. Di mana paragrafnya ya? Let me put it nah, in here. Practice with my friend. Ya, I did it with my friend. Ya, aku berlatih dengan temanku. Okay, next, the last, number 3. The teacher taught us patiently. Ya, the teacher taught us patiently. Ya, guru mengajari kami dengan sabar. Guru mengajari kami dengan sabar, benar tidak? Statementnya atau pernyataannya? That's right. It's true. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. False, true, and true. Okay. Next. Right now, open your book page 104 until 105 ya. Sekarang dibuka kembali bukunya anak-anak pada halaman 104 sampai 105. Well, it has exercise for you. Ya, di sini ada latihan ya untuk kalian hari ini. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan menjadi kalimat yang sesuai. Oke, number 1 until number 5. Kira-kira untuk menjadi kalimat yang sesuai apa? Dilihat ya subjeknya apa di sini. Misalkan subjeknya di sini jalan jurus 5 and 6 so to the teacher his student and last week. Nah, ingat ya ada subjek plus verb to plus object and plus object adverb of time. Nah, last week sebagai adverb of time nya keterangan waktunya jadi di akhir. Nah, subjeknya mana nih? Oke, jalan jurus so to his student. Nah, jadi subjeknya yang benar yang the teacher ya, the teacher, guru. Nah, selanjutnya ya, seperti itu ya, kalian urutkan menjadi kalimat yang sesuai. Nah, selanjutnya di bawah juga ada latihan untuk kalian nih pada halaman 104 sampai 105. Nah, kalian diminta untuk membuat kalimat
menggunakan past tense ya, atau kata kerja lampau. Nah, misalkan contoh di sini ada make to make a cup of tea ya, secangkir teh. Nah, untuk membuatnya seperti apa? Oke, misal contohkan ya. Oke, di sini ada wash and washed. Artinya apa? Mencuci. Oke, contohnya kalimatnya seperti ini. My brother washed his motorcycle last night. Nah, my brother washed his motorcycle last night. Nah, jadi apa? Ditulis ya subjeknya, misalkan I make atau made ya. I make a cup of tea. Misal juga tampil waktunya last night. Oke, bisa juga ditulis ataupun tidak ya, nggak apa-apa. Oke, yang penting ada subjeknya plus verb to and object. Nah, itu saja. Oke, wash and washed. Oke, my brother washed his motorcycle last night ya. Kakakku mencuci motornya tadi malam. Nah, seperti itu ya. Di sini visit atau visited ya, antara dua ini. Oke. Misalkan my friend visit Ragunan. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Untuk latihannya bisa ditunggu hari ini. Next. Right now, open your book page 105. Ya, sekarang dibuka bukunya anak-anak pada halaman 105. Well, it's homework. Ya, di sini ada PR atau latihan pengayaan kalian di rumah. Nah, kalian diminta untuk menuliskan kalimat yang menggunakan past verb atau kata kerja lampau atau juga yang sudah terjadi. Nah, kemudian diilustrasikan ya, digambarkan dengan misal contohkan ya, what did you do last night? Nah, artinya apa? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Misalkan I read Al-Quran with my little brother in the living room. Then I did my homework. After that, I brushed my teeth last night. Ya, pertama aku membaca Al-Quran dengan adikku di ruang tamu. Nah, kemudian kalian sambung ya menggunakan conjunction. Bisa juga pakai and, then, after that, and then. Nah, bisa juga seperti itu ya. I living room, then, kemudian I did my homework, ya aku mengerjakan PR. After that, setelah itu I brushed my teeth last night, ya aku menyikat gigi tadi malam. Nah, kurang lebih kalimat seperti ini ya. Jadi kalian hanya membuat 3 kalimat saja. Oke. Nah, kemudian dikasih ilustrasi gambarnya. Sedang membaca Al-Quran dengan adiknya di ruang tamu. Oke. Nah, kemudian mengerjakan PR. Oke. Setelah itu menyikat gigi. Oke. Well, time is up. Thanks for your attention. I hope you enjoyed. Now, let's end this class say Alhamdulillah, and let's say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye. Thanks for watching.